Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Mariana Putri. Apa kabar, Putri? Alhamdulillah baik. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Ada sih. Seperti apa ceritanya? Biasanya tuh kalau misalkan aku baru pindah ke tempat yang baru, suka ada yang ngajak kenalan gitu. Maksudnya wujudnya muncul dan ngajak kenalan seperti orang normal? Kebetulan aku nggak bisa ngeliat wujudnya, cuman dia itu suka kayak pengen nunjukin eksistensinya aja kalau dia ada di situ, dia pengen kenalan kayak gitu. Contohnya terakhir gimana kejadiannya? Jadi kan aku kebetulan baru pindah apartemen. Jadi di apartemen aku ini, aku di lantai 15. Setiap lewat lantai 5, nggak setiap sih, awal-awal di lantai 5 itu selalu kebuka liftnya. Ada orang yang nunggu di situ? Aku pikir, oh mungkin karena tadi ada orang yang mau masuk tapi nggak jadi. Karena aku punya pemikiran kayak gitu, dia ganti caranya kenalan. Aku pencet angka 15, angka 5 nyala. Aku pikir, oh mungkin karena konslet kali, bisa kan? Jadi mencet 15, 5 ikut kepencet juga. Karena aku punya pikiran kayak gitu, dia ganti lagi. Aku baru mau mencet angka 15, angka 5 udah kepencet duluan. Udah nyala duluan? Udah nyala duluan. Dan dia kebuka dong di lantai 5? Iya, karena aku tahu kayak gitu, karena ya aku juga beberapa kali sering kan ada pengalaman kayak gitu. Jadi pas di lantai 5 kebuka, aku cuma bilang, silakan. Oh, oke. Sampai sekarang masih kejadian seperti itu? Kemarin terakhir berapa hari yang lalu, aku mau masuk, akses masih di bawah temen kan, karena dia masuk duluan. Aku nunggu di pintu kaca, sebelah sana lift. Itu liftnya berapa kali kebuka, terus ketutup. Kebuka, ketutup, ganti-ganti liftnya. Sampai yang ketiga kali, aku bilang, aku ajak ngobrol kayak teman biasa aja, aku bilang, aku belum bisa masuk, soalnya aksesku masih di atas, kamu duluan aja, aku bilang gitu. Terus ketutup. Dan nggak kebuka lagi? Kayak gitu. Oke. Waktu kamu datang ke sini, ada yang ngajak kenalan nggak? Belum. Belum ada makhluk halus yang ngajak kenalan Belum. ya? Baik, mudah-mudahan sih nggak akan ada kejadian-kejadian yang aneh ya malam hari ini ya. Baik, Putri, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Chris. Silakan. Selamat malam Pak Chris. Selamat malam, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Tentang pribadi saya yang selama ini sudah dikucilkan oleh keluarga besar saya, juga lingkungan masyarakat termasuk istri saya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Berawal dari tahun 2002, mungkin ada yang salah dari perhitungan dari pernikahan saya dengan istri. Perhitungan pernikahan? Iya, betul. Jadi secara hitung-hitungan kejawen atau orang Jawa, bahwa perhitungan pernikahan saya dengan istri saya itu kurang pas. Sehingga apa yang saya lakukan, usaha dan lain sebagainya, mengalami jatuh bangun dan banyak keterpurukan di dalam kehidupan saya. Sehingga keluarga, termasuk istri, juga masyarakat, akhirnya banyak yang mencemooh saya. Apa keterpurukan itu membawa Bapak ke dunia supranatural? Betul. Dengan apa yang saya lakukan dan apa yang sudah saya jalankan saat ini, yang terakhir tahun 2018 kemarin, sampai istri saya meninggalkan saya. Dan di situ apa yang saya lakukan selama ini
ada istilahnya perasaan untuk membuka mata hati keluarga, kemudian masyarakat, termasuk istri saya, kalau saya akan bisa menjadi orang yang lebih sukses dengan jalan apa yang saya lakukan saat ini. Bapak sudah membuktikan bahwa Bapak mampu menjadi sukses seperti yang diharapkan. Saya bisa membuktikan atas izin Gusti yang ada di atas, Gusti Akaryaning Jagat yang membantu saya selama ini di saat saya menjalankan ritual saya. Saya yakin. Ritual? Ya. Apa yang Bapak dapatkan? Saya dapatkan suatu ilmu di mana ilmu tersebut secara gaib saya bisa menyakiti orang lain. Pernah ada yang disakiti? Ada, sudah saya sakiti. Siapa, Pak? Orang yang mengganggu keluarga saya, orang yang selalu membayangi kehidupan rumah tangga saya, sehingga istri saya lari dari saya. Bagaimana cara menyakiti dan bagaimana kondisinya? Saya menyakiti dengan cara saya, dan saya tunjukkan ke dia bagaimana rasanya sakit hati di dalam dirinya di saat dia akan ditinggalkan oleh istrinya. Itu. Jadi orang laki-laki inilah yang merusak rumah tangga saya. Jadi akhirnya saya balas dengan kematian istrinya sendiri. Caranya? Saya guna-gunain dia. Bapak guna-guna Iya. istri orang itu? Betul. Sampai meninggal dunia? Sampai meninggal dunia. Dengan satu ritual? Dengan satu ritual. Seperti apa ritualnya, Pak? Ritualnya saya mempergunakan media saya yang saya dapatkan di saat saya ada di kaki gunung. Saya lakukan ritual sendiri tengah malam di tengah kuburan. Saya ambil papan penahan mayat yang meninggal malam Selasa Legi. Sesuai dengan arahan dari hal gaib yang sudah bisiki ke saya. Dan setelah Bapak melakukan ritual itu, korbannya meninggal dunia atau sakit dulu? Sakit dulu. Prosesnya sakit dulu kurang lebih selama 27 hari. Hari ke-31 meninggal. Korbannya hanya satu? 4 orang. Waduh, banyak ya. Baik, tujuan Pak Kris datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Yang pertama, dengan acara ini, saya sebenarnya di hati kecil saya ingin terlepas dari masalah yang saya alami saat ini. Karena jujur aja, 1 bulan mungkin saya bisa tenang tidur hanya 2 kali. 2 malam. Sisanya saya tidur cuma sejam, setengah jam, bahkan tidak tidur sama sekali. Kenapa, Pak? Karena yang pertama, arwah-arwah orang yang saya korbankan itu selalu datang dan selalu datang. Dan jika saya tidak melakukan lagi ilmu yang saya dapatkan, teman gaib saya akan selalu datang. Jadi mereka selalu minta tumbal, minta korban? Iya, selalu memaksa saya untuk melakukan acara seperti itu, ritual itu. untuk membunuh orang itu. Untuk membunuh orang, makanya datang ke sini untuk terbebas dari ancaman-ancaman makhluk gaib itu. Saya juga kepingin hidup normal lagi. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini Bapak Kris bisa hidup lebih normal daripada sebelumnya. Kami akan ajak Bapak untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kris, terlahir tanggal 10 September 1976. Sosok yang berpikir praktis dan suka kebebasan. Dia juga memiliki sifat ambisius yang tak terbendung. Saya merasa ada kekuatan yang begitu dahsyat dalam jiwa Kris. Ambisinya mendorong dia untuk mendapatkan kekuatan itu. Saya melihat ada banyak korban yang ditimbulkan oleh kekuatannya. Terkait dengan Kris, saya melihat sosok yang sangat tua
dan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Di antara sini, kamu lebih gak nyaman di bagian mana? Sini, 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 atau mana? Coba kamu kelilingin Pak Kris. Kamu coba raba dengan tangan kamu. Kalau kamu gak kuat, teriak ya, sekenceng-kencengnya. You have to go. Jangan masuk deh. Gak bisa keluar. Put, Air. Putri. Put. Kenapa, Roy? Dia bisa ngeliat. Putri tenang dulu, Putri minum dulu. Putri pegang, minum. Tangannya gini deh, jangan nekul. Takutnya ada yang masuk. Dia sampai shock gitu loh. Kamu lihat apa, Putri? Nggak, cuma dari pertama Bapak itu cerita, nggak tahu kenapa kayak pengen nangis. Aduh. Ada kuntilanaknya di sana. Di belakangnya tadi waktu Putri di belakang Pak Kris ini. Oke, lepasin ya. Jangan lihat matanya ya. Putri bisa lanjut? Udah lebih tenang sekarang. Mungkin ada opini yang berbeda. Siapa tahu ternyata makhluk halusnya itu adalah korbannya dan mau menceritakan sesuatu yang unfinished business gitu. Oh, oke. Selama ini ada ya, yang belum sesuatu yang tersampaikan ya. Bisakah Pak Kris sekarang undang? Dia mau Istrinya? ninggalin dia. Oh, Mantan istrinya yang sudah meninggalkan dia. Dia menginginkan untuk dibunuh. Dibunuh. Dia menginginkan untuk dibunuh. Aku hanya membantu. Aku hanya memberikan jalan. Tapi aku tidak menyuruh. saya butuh kunyit sama kopi. Kunyit dan kopi. Kakek ada perjanjian apa dengan yang punya badan ini, Kek? Perjanjian nyawa. Jadi kakek terus minta nyawa dari yang punya badan ini. Iya. Kalau sampai istrinya tidak dibunuh. Atau sampai dia berhenti tidak melakukan ritualnya. Maka nyawanya yang akan aku tarik sendiri. Selamanya sampai hari kiamat. Dia terus minta korban ya, Ron. Jadi korban makanya. Saya minta gunting. Ya. Penonton ada yang bisa jadi media nggak? Iya, kamu tampaknya cocok. Kita mau panggil arwah perempuan itu. Aku takut. Kamu Kakek, deketin kakek itu dan minta izin supaya hantu perempuan itu bisa masuk. Saya pinjam badan kamu ya. bisa. Kamu merem aja dan gak usah ngerasain apa-apa. Bisa. Oke. Kakek,
Saya bawakan seorang anak gadis perempuan. Saya pengen banget berkomunikasi dengan hantu perempuan yang menjadi korban kakek sama si Pak Kris itu. Saya mohon supaya kakek izinkan lintas dimensi untuk masuk ke dalam tubuh anak ini sama perempuan. Iya, duduk aja. Tapi sebelumnya I got it. Rambut kakek ada di saya. Siapa namanya kamu? Dia kamu fokus dan saya pengen masuk dia ke dalam dimensinya kuntilanak itu. Nggak perlu kain itu, nggak perlu. Kain hitam adakah? Kita tutup. Datanglah Narti. Udah masuk ya. Masuk. Coba ajak komunikasi baik. Selamat malam. Kalau kamu dengar saya, bisa anggukan kepala. Malam. Kamu dibunuh sama kakek-kakek itu ya? Jika iya, mengangguk. Jika tidak, geleng. Ya atau tidak? Dia ngangguk. Kamu menuntut balas. Iya atau tidak? Saya harus persilakan mereka pergi, tampaknya tidak membuahkan hasil di sini. Kakek, tolong usir ini kembali semula. Duduk lagi. Kayak ini sebenarnya berarti baik ya, tapi disalahgunain aja sama si Pak Kris. Iya. Saya harus ngomong seperti ini. Semua yang terjadi di sini dan saya lihat semuanya harus dikembalikan oleh Pak Kris sendiri. Kakek-kakek ini bisa diusir sekarang, Roy. Kakek-kakeknya bisa hilang sendiri dan diusir. Tetapi sebelum itu, saya akan menaruhkan bubuk kunyit. Seperti biasa, masyarakat zaman dulu percaya bahwa kunyit mengandung banyak sekali zat-zat positif. Kenapa begini kan? Pergi baik-baik, datang baik-baik, keluar baik-baik.
Sadar ya, kembali ke Pak Kris. Jantungnya masih hidup gak? Masih denyut? Nadinya sih. Yaudah yuk, bangunin. Pak Kris, Saya takut jantungnya jebol. Pak Kris. Pak Kris. Pak Kris bisa bangun? Ya, bisa. Kumpulin energinya, Pak. Pak, Bapak bisa bangun? Tolong bangun, Pak. Enggak, tolong bangun, Pak. Kasih air deh, air putih. Tolong bantu dong, tolong bantu. Udah, Pak Kris. Pak Kris mau minum dulu? Tolong jelasin ke kita tadi sebenarnya bapak-bapak ini, kakek-kakek yang masuk ke dalam itu, apakah emang sosok yang baik tapi disalahgunakan oleh Pak Kris untuk mencari korban, termasuk tadi perempuan yang ada di dalam badan penonton kita. Disuruh Pak Kris untuk mencari korban, untuk menuntaskan dendam dia. Betul sekali, Bay. Dan ini bisa pergi sebenarnya, gangguan ini juga bisa pergi dari Pak Krisnya sendiri. Betul. Apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya udah jauhin yang benda ini karena bendanya sangat negatif sekali. Pak Kris, boleh fokus buka matanya, Pak. Kalau pusing bilang ya. Masih agak pusing sedikit. Masih Soalnya di pusing. sini aku khawatir kesehatan, bukan lagi hantu. Iya. Tapi saya khawatir tentang kesehatan. Ya kita bertanggung jawab semua atas kesehatan partisipan. Pak Kris, tadi Roy udah melihat dan ini sudah dinetralisir. Bapak bisa terbebas dari gangguan-gangguan ini, bisa hidup normal. Dengan cara meninggalkan benda-benda pusaka ini. Kalau ada sosok kakek-kakek yang selama ini memang menjaga Pak Kris, justru jangan disuruh atau diminta untuk melakukan hal-hal yang salah. Seperti mencari korban, kirim guna-guna, santet, teluh. Itu justru malah mengundang makhluk-makhluk astral lain yang negatif, energinya masuk dalam Pak Kris. Gitu ya. Putri, ada yang mau kamu sampaikan ke Pak Kris? Sekarang gimana kamu lihatnya, Roy? Udah nggak pergi ada? jauh banget. Udah pergi jauh. Tadi yang di belakang dia yang kamu lihat. Iya. Oke, Pak Kris. Ya. Nah, mudahan kedepannya Bapak lebih baik lagi hidupnya. Kami harap yang terbaik ya buat Pak Kris. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak juga bisa merelakan istri Bapak. Ya, memang bukan yang terbaik buat Bapak. Terima kasih, selamat malam. Pak Kris boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih. Gunakan setiap kemampuan untuk menolong sesama. Karena jika Anda menyalahgunakannya, maka hal yang tak terduga akan menimpa diri Anda. Karena bermain dengan ilmu hitam, pria yang berikut ini justru mengalami kehancuran. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Oleh. Selamat malam, Pak Oleh. Malam. Malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Mohon ceritakan lebih keras suaranya, Pak. Jadi seperti ini, Pak ya. Tujuan saya kesini itu untuk berkonsultasi sama Pak Roy. Yang mana saya merasakan kepada diri saya ini bahwasanya saya ini tidak tenang, tidak nyaman,
dan berdampak terhadap keluarga saya. Karena saya pernah melakukan satu kesalahan. Yang mana kesalahan yang saya lakukan adalah saya ini seorang kuli bangunan, Pak. Jadi saya bekerja sebagai kuli bangunan, membangun satu buah rumah. Di saat saya bekerja membangun satu buah rumah itu, saya melakukan satu tindakan yang tidak benar. Saya melakukan satu tindakan yang tidak benar. Tindakan tidak benar maksudnya apa, Pak? Saya melakukan pencurian. Pencurian barang-barang milik si pemilik rumah yang saya bangun ini. Bagaimana kronologisnya? Kemudian di saat saya melakukan pencurian ini, saya ketahuan oleh si pemilik rumah. Nah, di saat ketahuan itu, untuk membuka si pemilik rumah, saya melakukan tindakan kejam lagi. Apa itu? Dengan cara saya mengurung dia. Saya lakukan satu tindakan keji, menghukum dia, memukul dia, dan melumpuhkan dia. Dengan apa melumpuhkannya? Pokoknya saya pukul sama dia, Pak. Saya pukul. Pak, apa yang Bapak curi sebenarnya? Barang. Di saat saya menganiaya, kemudian saya diketahui kelakuan saya ini oleh atasan saya. Mandor. Sebelum atasan saya melakukan sesuatu tindakan, saya lebih dulu lagi melakukan tindakan terhadap atasan saya tadi. Saya aniaya juga atasan saya tersebut. Dengan cara yang sama? Dengan cara yang sama. Nah, sewaktu saya melakukan penganiayaan terhadap atasan saya, diketahuilah oleh mandor saya. Bagus nih. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain, Bos. Kamu ngutil ya? Enggak, Bos. Apaan? Enggak ada apa-apaan. Nah, sini. Enggak ada apa-apaan, Bos. Ini, lihat. Beneran enggak ada apa-apaan. Ini apa? Dompet saya. Ini dompet saya. Kamu mau maling? Mirip kali. Mirip. Mana lagi? Enggak ada lagi, Bos. Benar ya, kamu mau maling ya? Enggak, Bos. Kamu udah saya percaya untuk kerja di sini, malah jadi maling. Enggak ada lagi, Bos. Nah, ini apa?
Nggak tahu, Bos. Mana mandor kamu? Nggak tahu. Jangan, Bos. Bos, jangan, Saya Bos. laporin. Bos, jangan, Bos. Diam kamu. Saya laporin ke mandor kamu. Jangan, Bos. Mati nggak ya? Cuma pingsan. Apa aja deh, buktiin. Banget sih lu punya badan. Soleh, lu apa bos gua? Banyak ngomong lu. Banyak ngomong. Nih. Karena saya diketahui melakukan tindakan yang tidak benar, akhirnya saya dipecat oleh mandor saya. Nah, di saat saya dipecat oleh mandor saya itu, saya kan mengalami Depresi. otak nggak depresi, otak nggak konsentrasi, ya, nggak konsentrasi. Nah, itulah makanya saya datang sini. Saya ingin berkonsultasi bagaimana saya bisa tenang, nyaman, adem, ayem, tidak bermasalah. Jadi setelah Bapak menyekap, menganiaya, melumpuhkan orang-orang yang melihat dan juga atasan Bapak Ya, menyaksikan kejahatan Bapak, betul. Bapak sekarang ingin lepas semuanya supaya lebih tenang. Betul, Pak. Karena kenapa? Saya selalu teringat, Pak, ya, dengan kelakuan-kelakuan yang telah saya lakukan. Jadi menjadi satu beban pikiran bagi saya gitu. Sehingga mendatangkan dampak terhadap ketenangan hidup saya dan berdampak terhadap keluarga saya. Saya ada anak, itu kemarin dapat bencana, tabrakan. Kemudian ada juga yang saat sekarang anak saya itu mendapat satu penyakit yang mana penyakit tersebut masih misterius. Bapak sudah mempertanggungjawabkannya secara hukum belum? Bertanggung jawab secara hukum sih belum, Pak. Karena saya sempat menyelamatkan diri, Pak. Lari. Gimana? Lari? Iya. Betul. Melarikan diri? Betul, Pak. Dan sampai sekarang belum ketangkap? Belum, Pak. Belum dipertanggungjawabkan semuanya? Secara hukum belum, Pak. Tetapi ketenangan jiwa saya, Pak. Nah, itu dia. Baik, mudah-mudahan Pak Oleh bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan bisa menemukan jawaban bagaimana caranya supaya mendapatkan ketenangan hidup yang seperti diinginkan. Iya. Kami akan ajak Bapak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Oleh tinggal di rumah bernomor 57, lahir tanggal 13 Mei 1978. Dia memiliki karakter yang kuat, tetapi kerap kali terlihat sombong dan suka menguasai orang lain. Saya melihat berbagai upaya untuk menjatuhkan seseorang. Dia dibantu oleh sosok gaib yang bergentayangan, yang sangat berbahaya. Dan yang lebih aneh lagi, saya melihat bau busuk dan sosok manusia berkepala babi. Saya mencium aroma yang sangat pekat sekali di sini. Dan bau amis. Saya akan membantu dia memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Oleh. Lahir tanggal 13 bulan 5 1978 dan nomor rumah 57. Bapak Oleh ini telah melakukan tindakan kriminal. Dia mencuri barang-barang dari rumah yang direnovasi, lalu kemudian ketahuan oleh sang pemilik rumah. Bapak ini adalah pekerja sebagai kuli bangunan. Lalu kemudian pemilik rumah disekap, dianiaya. Lalu kemudian atasan yang mengetahui juga diperlakukan sama, disekap dan dianiaya. Dan sekarang hidupnya tidak tenang, makanya datang ke menembus mata batin untuk supaya bisa terlepas dari rasa bersalah itu. Dan pertanyaan saya, berarti tadi sudah menjalani proses hukum ya? Ya, sudah. Oke, baik. Sudah. Oke. Siap. Oke. Yang disekap itu sekarang kondisinya bagaimana, Pak? Masih bernyawa. Kalau kondisi fisiknya betul lumpuh. Oke. Saya menggambarkan siluman yang saya dengar dari suaranya saja. Jadi ketika Pak Oleh berbicara, ada rasa serak-serak becek gitu kan ya. Betul, Pak. Tetapi itu membuat saya menelusuri lebih dalam lagi. Ada kepala babi, tapi badannya manusia. Siluman ya, Roy? Iya. Saya khawatir aja ketika ini muncul di Pak Oleh, apa yang terjadi ya dengan nasib kita semua di sini. Siluman ini datang dari mana? Apa dia menggunakan ilmu supranatural? Saya curiga dia menggunakan barang-barang yang mungkin kita tidak bisa tahu itu datangnya dari mana ya. Mungkin juga dari leluhur, mungkin juga dari belajar. Tapi ini semuanya babinya, kepala babi ini bertaring tajam dan sosok yang antagonis. Seperti selalu kehausan akan darah. Seperti yang kita tahu, babi itu kan herbivora ya, tidak memakan daging, hanya memakan ampas tahu kan ya. Tapi yang saya lihat di sini kepala babinya itu menyeramkan sekali, matanya merah, terus sudah gitu dia malah makannya saripati manusia. Diambil. Iya, dengan caranya jiwanya. sendiri lah ya. Saya kurang mengerti tentang itu. Saya baru pertama kali ini ngelihat ini. Kamu lihat dia ini ada di mana saat ini? Kalau saya lihat di dalam mata batin saya dan saya mencium bau busuk di sini, sebenarnya yang ditampilkan di sini Pak Oleh, tapi yang dibaliknya sini beda lagi. Siluman ini? Iya, jadi kayak tari topeng gitu loh. Ada dua side. Dua sisi, Ya, ada dua wajah. dua side ya. Gimana tuh, Bay? Kamu takut gak tuh sama hal-hal kayak gitu? Kalau dengar ceritanya sampai dia melakukan penganiayaan, pemukulan, ini cukup menyeramkan sih, karena kalau apalagi dikendalikan sama makhluk ini, berarti kan dia nggak nyadar apa yang dia lakukan. Bener banget. Artinya dia nggak sadar dan dikendalikan oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Saya ngelihat ada babi, kepalanya serem, tapi ada taringnya. Iya nggak? Kamu pernah lihat, Mas Oleh? Pas pada saat melakukan penganiayaan, sehingga sampai lumpuh, itu kamu sepenuhnya sadar atau ada bayang-bayangan babi? Ada bayangan-bayangan babi. Oke. Itu yang saya khawatirin, Bay. Dia melakukan kejahatan dipengaruhi oleh sesuatu yang hitam. Makhluk jadi-jadian dan hitam. Kasian juga ya kalau dia harus bertanggungjawabkan apa yang dia lakuin secara hukum, tapi sebenarnya yang melakukan adalah bukan dia sepenuhnya, tapi dikendalikan sama makhluk ini. Iya, betul sekali, Bay. Terlihat dari suaranya, perawakannya,
Tidak yang ngejudge dari luar, don't judge the book by the cover. Ada apa itu namanya? Gelang ya? Gelang, cincin, rumah-rumah, wadah-wadah sang siluman. Gak tahu yang mana nih, kita lagi di blur, diacak. Tapi salah satu dari yang dipakai sama Pak Oleh ini adalah ikatan dari siluman atau makhluk yang kamu gambar ya, Roy? Betul sekali, Bay. Pak Oleh memang punya ilmu-ilmu seperti ini. Kalau punya sih tidak. Tapi Saya nggak tahu, memang saya basic dari keturunan orang yang mempunyai ilmu. leluhur. Iya, betul. Dan Ini sosoknya menyeramkan ya. si babi, mohon maaf sekali ya, saya harus bongkar semuanya. Mempunyai tanda. Aku di sini melihatnya tanda sebagai tanda satanik. Jadi ada dua yang di Jadi ada kepisah huruf V gitu loh. Itu tanda sebagai pemuja iblis gitu. Iya. Pemuja iblis seperti itu. Dan ini penuh dengan bulu, tampaknya seperti badan manusia, tapi seperti babi. Badannya besar, kekar, dan ya bisa kita lihat ini babi memang. Nempel di badannya Pak Oleh ini, Roy. Nempel, sudah ada di belakang dia sekarang. Pak Oleh pernah melihat apa yang digambar Roy nggak? Bayangan-bayangan kayak. Bayangan babi seperti itu. Sekelebat mungkin ya Pak ya. Jahat loh ini babinya. Kalau dengan taring seperti itu ya, kamu bilang tadi dia haus darah. Ya. Haus darah. Betul sekali. Seperti itu. Putri, kamu mau bantu saya gak memecahkan teka-teki misteri Pak Oleh? Saya tampaknya butuh bantuan kamu. Dan kamu mempunyai indera yang kebuka lebar. Tanpa filter. Tampaknya saya butuh tenaga kamu untuk menyelesaikan ini semuanya. Berdarah-darah. Kamu Memang bersedia ya, betul. Put? Mau bantu? Kamu mau minum dulu nggak? Bantu saya ya, Put. Perlu minum? Enggak. Tapi aman buat putrinya, Roy. Aman, asal jangan masuk ya. Masukkan. Ada bulu-bulunya di sini semua. Tapi banyakan darah semuanya. Kamu familiar dengan gambar ini? Hah? Bayangan-bayangannya. Gimana, Bay? What do you think? Dia bisa kita panggil nggak? Kalau misalnya dia bisa kita panggil dan bisa kita usir, mudah-mudahan sih bisa tenang akhirnya ke depannya hidupnya Pak Oleh. Putri, bantu saya. Bay, tegang banget Putri deh dari situ. I need your help juga. Bantuin saya ya. Saya melihat ada satu benda di sini. Apa, Roy? Ini apa? Semacam jimat dia ya?
Putri bisa ambil. Aku dari belakang. Akan bantuin. Kau perlu gunting nggak? Lempar aja ke situ. Putri, kamu doa ya. Goodness. Dia takut sama api. Put, kita harus kesini deh. Kamu nak macam-macam dengan aku, Jawa. Jangan kau ambil, kataku. Apa kau ambil? Jangan. Kenapa kau ambil jembat aku ni? Aku bilang jangan kau ambil. Masih juga kau ambil ya? Sudah tukar-tukar ya. Jangan kau ambil jembat aku. Hei! Kamu lawannya bukan dia, tapi saya. Siapa yang ambil ini? Tunduk sekarang. Kamu ambil ini, kamu ambil, Ini memang ngerepotin deh, sampai berantakan kayak gini. Jembatan kebakar bisa begitu ya? Jadi mau apa sekarang? Kamu mau ambil, Kamu mau ambil jembat aku, Kenapa kamu ambil jimat aku? Jimat saya? Ya karena memang saya nggak suka aja. Itu peninggalan nenekku, tolong, Saya nggak peduli. Yang jelas kamu nggak akan bisa nyakitin saya. That was like closer ya. Almost with my face. Am I here? How am I here? Is it, bro? Really? Oh yeah, nice. Jangan kau ambil, tapi kau ambil juga, Kalau saya gunting ke gelangnya, apa yang terjadi ya? Kamu melihat ada sesuatu di gelangnya dia ya? Saya butuh gunting. Kau perlu saya pegang dia? Itu hidup baru. Kamu lihat dia udah bersih? Belum sepenuhnya bersih sih sebenarnya. Mas Oleh juga. Kenapa? Roy datang dari mana? Saya rasa darah deh. Kok bisa dia masuk dalam telur itu ya? Dia lagi baca-baca nih, lagi masukin energi gelapnya ke dia nih. Tuh lihat deh. Putri jangan paksain lagi ya, udah. Saya butuh bantuan Putri karena emang
Put, kamu nggak apa kan? Tapi udah habis dari badannya Oleh ini, Roy. Sudah habis. Dia udah capek banget. Jimat udah saya bakar. Telur sebagai mediasi untuk dia supaya nyedot udah pecah sampai 2. Dan bahkan ada tanda-tanda supernatural, bentrokan energi, pintu kita jatuh. Itu menandakan sang siluman marah besar. Tapi saya yakin semuanya gak ada apa-apa. Ya, itu aja dari Oleh. Buat Oleh, dari saya. Oke. Putri ada komentar, ada tanggapan? Pesan buat Pak Oleh. Jauhin deh, Pak. Yang kayak gitu-gituan. Biar hidupnya lebih tenang. Dan terakhir, sorry ya Putri ya. Ya jauhin semua itu ya. Saya mau nanya, tadi kerjaannya kontraktor ya? Kulit bangunan. Kuli bangunan, oke. Baik, saya pengen banget Mas Oleh menggunakan karya dan talentanya. Walaupun kamu pakai tenaga, jika ada orang yang bangun masjid atau apa, kamu nawarin diri untuk langsung menguli, untuk membangun benteng tembok-tembok itu. Pondasinya, temboknya. Fondasi begitu suatu ya, masjid, rumah suatu ibadah. rumah ibadah. Lakuin semuanya. Oh, Ya. Saya yakin kau bisa matiin api itu kan. Dengan satu tangan aja. Akhiri semua kebencian dengan satu tetesan. Ya seperti itu. Semoga kamu bisa hidup baru ya. Asik. Pak Oleh, kami harap yang terbaik buat Pak Oleh. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Dan jangan lupa gunakan tenaga Bapak untuk berbuat kebaikan. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio. Berbanding terbalik dengan telur saya ya. Iya, yang negatif sama yang positif berbeda isinya. Menggapai harapan dengan cara menjatuhkan akan menyeret seseorang ke dalam jurang penderitaan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Chris dan Oleh. Dua-duanya memiliki ilmu supranatural dan sayangnya digunakan untuk hal-hal yang negatif. Bagaimana tanggapan kamu, Roy, Chris, dan Oleh? nah merah semua darah gitu kan aku jadi Kaget. iya serem. Tapi setelah dari sini nggak ada yang ikut sama Putri kan, Roy? Putri, nanti pulang kamu mandi semuanya. Cuci tangan, terus udah gitu langsung beribadah. Nggak mau kamu, ini semua nanti di laundry